Kita akan dengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini yang kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-18. Saya share kan PowerPoint-nya. Ya, kita akan belajar firman Tuhan tentang dampak hati yang berbelas kasihan. Di dalam Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-13 firman Tuhan mengatakan, setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini Tuhan Yesus mendengar berita tentang Yohanes Pembaptis yang dibunuh oleh Herodes ketika dia sedang mengalami sukacita dan kemudian anaknya menari dan minta kepala dari Yohanes Pembaptis atas permintaan ibunya, dan kemudian Herodes mengabulkan permintaan itu. Dan mendengar kabar berita itu, Tuhan Yesus menyingkir, hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kabar yang Tuhan Yesus terima mengalami satu hal yang mungkin juga seperti yang kita alami. Kadang kita mendengarkan kabar sesuatu yang tidak seperti yang kita harapkan, kabar yang tidak baik, dan itu kemudian membawa respon kita untuk kemudian kita mengasingkan diri, ya, di mana kemudian menyendiri atau butuh waktu untuk kemudian berdiam diri. Nah, di ayat yang ke-14 dikatakan, ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Nah, Tuhan Yesus diikuti ternyata ketika mau menyendiri, ini diikuti oleh orang banyak, ya, melalui jalan darat, dan mereka kemudian mengikuti Yesus, dan Tuhan Yesus melihat orang banyak itu, dan apa yang terjadi, Tuhan Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan. Dan ini yang terjadi pada Tuhan Yesus, dan biarlah juga demikian setiap kita, saudaraku yang dikasihi, bahwa setiap kita memiliki hati yang berbelas kasihan. Ketika kita mendengar satu berita yang tidak baik, nah, hari-hari ini kita mengalami dan mendengar kabar tentang pandemi COVID-19, bukan hanya mendengar kabar, tapi kita juga mengalami. Terus kemudian juga hari-hari ini, akhir-akhir ini, perang antara Israel, Palestina, atau kelompok Hamas. Dan itu menimbulkan satu pertentangan, bukan hanya mereka saja, dua negara ini, tetapi juga sampai merembet kepada negara-negara. Ada yang mendukung satu pihak tertentu, kemudian keluarlah kemudian hujat, caci maki, kemudian kutuk
yang terjadi oleh karena kejadian itu. Satu kabar yang tidak menyenangkan dan kemudian muncul respon. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, biarlah setiap kita memiliki respon seperti Tuhan Yesus. Ya, bahwa oleh karena kejadian itu tergeraklah hati kita oleh belas kasihan sehingga kita boleh membawanya di dalam doa-doa kita. Dan oleh karena Tuhan Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan, Tuhan Yesus kemudian menyembuhkan mereka yang sakit. Ketika Tuhan Yesus mau menyendiri, namun ada banyak orang yang datang, Tuhan Yesus tergerak oleh belas kasihan untuk menyembuhkan mereka yang sakit. Kemudian Tuhan Yesus juga memeliharakan hidup mereka dengan memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk wanita dan anak-anak dikatakan. Nah, Tuhan Yesus menengadah ke langit. Tuhan Yesus berdoa, Tuhan Yesus mengucapkan berkat, memecahkan roti dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hati yang berbelas kasihan akan mendorong seseorang untuk melayani. Hati yang digerakkan oleh belas kasihan akan mendorong kita untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Kapanpun, dimanapun, pada saat apapun. Nah, itu yang kita teladani dari Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun mendengar satu kabar yang tidak baik, namun yang keluar dari hatinya adalah belas kasihan. Nah, hari-hari ini mungkin satu keadaan yang tidak menyenangkan bagi kita, tidak enak bagi kita. Keadaan yang sulit, yang menyusahkan banyak orang. Juga kabar-kabar tentang perang, tentang dukung yang lain, menimbulkan perbedaan dan menimbulkan kadang satu caci maki, perkataan kebencian yang muncul. Itu membuat kita, biarlah kita penuh dengan belas kasihan Tuhan, sehingga kita mendengar kabar itu, kita menengadah kepada Tuhan, seperti yang Yesus lakukan. Kita pagi ini, hari ini, dan juga hari-hari ke depan, kita terus menengadahkan tangan kita kepada Tuhan. Kita berdoa, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kalau banyak orang mengeluarkan kalimat-kalimat kebencian, tetapi kita, anak-anak Tuhan, mulai pagi hari ini, boleh mengucapkan berkat. Kita malah merasa kasihan kepada mereka yang sedang berperang, yang sedang mereka saling dukung satu dengan yang lain. Kita memperkatakan berkat bagi semua pihak, bagi semua orang. Karena demikianlah Yesus penuh dengan belas kasihan, dan biarlah kita, anak-anaknya, umatnya juga dipenuhi dengan belas kasihan. Kita memberkati mereka, siapapun mereka. Karena demikianlah yang dikerjakan Yesus kepada orang-orang yang menganiaya dia, yang membenci dia. Dia mengucapkan berkat, dia menyampaikan pengampunan kepada mereka yang menyakitinya. Dan juga memeliharakan satu kehidupan. Kita terus berbagi dari kehidupan kita. Nah, jadi pelayanan kita itu bukan hanya di gedung gereja, tetapi dimanapun kita berada, kita bisa mengerjakannya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Hari-hari ini kita melihat ada banyak pelayanan. Ya,
ada orang yang dipenuhi dengan belas kasihan sehingga dia memberi diri untuk kemudian dia melayani orang-orang yang gila, orang-orang yang tidak terpelihara, kemudian dia perhatikan itu, dia pelihara itu. Ada orang yang sedemikian rupa, kenapa melakukannya? Karena hatinya penuh dengan belas kasihan. Kemudian ada orang-orang yang kemudian melayani anak-anak yang terlantar. Kenapa ada orang yang melakukan itu? Karena mereka dipenuhi dengan belas kasihan Yesus. Ada orang-orang yang saya bertemu sendiri dengan seseorang yang dia mendedikasikan hidupnya untuk menemani para orang tua yang ditinggal sama keluarganya. Mereka hidupnya sendiri, ya sebatang kara, kemudian mengalami kesendirian, makannya susah, kemudian seorang ini kemudian dikumpulkan orang tua yang sudah ditinggal sama keluarganya itu, dia tinggal bersama mereka dan kemudian memperhatikan, mendoakan, mengajar firman Tuhan, dan kemudian berbagi hidupnya. Oleh karena apa mereka melakukan itu? Oleh karena ada belas kasihan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita dipenuhi dengan belas kasihan Tuhan. Dan kita datang kepada Tuhan dengan belas kasihan yang daripada Tuhan. Kita berdoa, kita memperkatakan berkat kepada siapapun orangnya itu. Baik pihak yang sama seperti kita atau tidak. Sama seperti Tuhan Yesus mengampuni dan juga menyatakan berkat kepada banyak orang. Biarlah gereja Tuhan kita mengerjakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga Injil boleh diberitakan, nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita dan melalui gerejanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.